Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Astuti akan melakukan presentasi kasus terkait asuhan keperawatan pada Tuan S dengan diagnosa medis diatestis di unit kemoterapi. Langsung saja, di mana definisi kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyusup ke jaringan sekitar kemudian menyebar ke area lain yang lebih jauh di dalam tubuh. Sebagian dari sel kanker dinamakan sesuai dengan bagian tubuh pertama kali sel kanker berasal. Kemudian penyebabnya yaitu penyebab kanker penis adalah smegma atau cairan berbau yang menyerupai keju yang terdapat di bawah kulit glans penis, tetapi penyebabnya yang belum tentu diketahui. Kanker serviks pada pasangan seksual dapat meningkatkan perkembangannya kanker penis pada laki-laki. Dan rangkaian asam deoksiribonukleat atau DNA HPV yang ditularkan melalui hubungan seksual telah teridentifikasi pada kanker penis. Kebanyakan keganasan penis adalah kristoma sel setingkat terendah. Kemudian patofisiologinya, dua model karsinoma testis ini in situ telah disusulkan. Yang pertama berpendapat bahwa genosit janin yang perkembangannya menjadi spermatogenesis terlambat dalam mengalami pembelahan sel abnormal, dan kemudian pertumbuhan invasif dimensif oleh stimulasi gonadotropin pasca kelahiran dan pubertas. Kemudian kita lihat di sini. Kemudian kita bisa lihat di pathway atau perjalanan penyakitnya. Pertama itu kelainan herediter atau kelainan kromosom multifunksigen. Kemudian terjadinya paparan bahan kimia. Kemudian kelainan pertumbuhan sel. Di kelainan pertumbuhan sel ini terjadilah testis membesar. Ketika testisnya membesar, maka terjadi tumor testis di mana testis tidak dapat berkembang. Kemudian trauma testis, terjadi infeksi, kemudian lesi intraseluler, kemudian mengenai prekening testis, kemudian sel tumor menyebar ke retrotestis. Kemudian tumor testis ini karena adanya terbatas, maka bisa terjadi intoleransi aktivitas, kemudian rasa takut dan tidak karuan, maka karena ketidaktahuan maka terjadi defisit pengetahuan. Kemudian testis tidak dapat berkembang, testis underseus, kemudian penurunan fungsi tubuh, maka terjadi gangguan seksual, maka disfungsi seksual. Di mana manifestasi klinisnya itu benjolan atau pada testis, kemudian adalah tanda yang paling umum yaitu pembesaran atau pembengkakan testis, kemudian penyusunan testis, kemudian perasaan berat di skrotum, kemudian sakit tenggorokan, terus kumpulan cairan dalam skrotum, kemudian ketidaknyamanan atau nyeri pada testis atau skrotum, kemudian pembesaran atau pembuatan pada payudara, kemudian nyeri punggung bagian bawah akibat penyebaran penyakit. Kemudian komplikasinya yaitu ada komplikasi paru, komplikasi ginjal, toksikitas kardiovaskuler, infosilitas, dan toksikitas hematologika, atau komplikasi tulang, kemudian toksikitas gastrointestinal. Kemudian penata laksanaannya bisa dilakukan dengan operasi, kemudian terapi radiasi, kemudian kemoterapi, dan pengawasan. Terkait asuhan keperawatan yang perlu dilakukan itu ada pengkajian, di mana di pengkajian berisi identitas klien, nama, usia, jenis kelamin, alamat, status agama, suku, pendidikan, pekerjaan, diagnosa medis, kemudian identitas penanggung jawab, nama, usia, pekerjaan, hubungan, dan alamat. Kemudian yang perlu ditanyakan tuh keluhan utama, alasan masuk, terus riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, kemudian riwayat alergi, riwayat imunisasi, kemudian pengkajian, kemudian peningkatan kesehatan, pola nutrisi, pola eliminasi, pola aktivitas, pola tidur, persepsi kognitif, dan stres.
Kemudian kita membahas terkait kasusnya. Di sini saya akan mempresentasikan kasus hasil kelolaan saya di ruang unik kemoterapi pada pasien Tuan S dengan umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada. Kemudian jenis kelamin laki-laki, status perkawinan belum kawin, alamat itu Sebaku Kakak 05. Kemudian sumber informasi itu keluarga, penanggung jawab Mustafa, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Sebaku Kuntaka, kemudian status duda, hubungan dengan klien adalah saudara. Kemudian identitas medis, tanggal dan masuknya itu 7 Oktober 2021. Kemudian di kamar 2, nomor diagnosa medis atextis dengan nomor RN 8370 sekian. Kemudian riwayat penyakit. Keluhan utama saat masuk rumah sakit, klien mengatakan kaki sebelah kanan banyak bengkak, kemudian punggung sebelah kanan bagian belakang terasa sakit. Klien mengatakan rasa nyeri yang sakit pada testis bagian kanan. Kemudian keluhan utama saat pengkajian, klien mengatakan sakit pada punggung sebelah kanan, kemudian bagian belakang kaki bengkak. Kemudian riwayat penyakit keluarga, klien mengatakan punya riwayat penyakit sekarang. Klien mengatakan punya riwayat merokok sebelum masuk di rumah sakit, tapi pada saat mengalami sakit, klien sudah berhenti untuk merokok. Kemudian riwayat penyakit keluarga, klien mengatakan tidak ada keluarga yang menderita penyakit yang sama dengannya. Kemudian riwayat pengkajian saat ini, berarti satu tuh persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Klien mengatakan sudah berhenti merokok pada saat dirawat, kemudian tidak meminum minuman beralkohol. Pola nutrisi baik, berat badan klien 53 kg dengan tinggi 172 cm. Kemudian pola eliminasi sebelum masuk, klien mengatakan pola berkemihnya baik-baik saja. Kemudian selama di masuk rumah sakit, klien mengatakan tidak ada keluhan pada BAB dan BAK-nya. Kemudian pola aktivitas, makan dan minum mandiri, mandi dibantu, toiletin dibantu dengan alat, kemudian berpakaian dibantu, kemudian mobilisasi di tempat tidur mandiri, kemudian berpindah dibantu, ambulasi room dibantu. Oke, kemudian pada perseptual penglihatan, klien mengatakan tidak ada gangguan penglihatan. Klien nampak melihat dengan jelas. Kemudian pendengaran, klien mengatakan tidak ada gangguan pendengaran dan tidak menggunakan alat bantu dengar. Kemudian pengecapan, klien mengatakan mampu membedakan rasa manis dengan rasa asam. Kemudian penciuman, klien mengatakan mampu membedakan antara bau minyak wangi dengan minyak kayu putih. Kemudian sensasi, klien bisa merasakan sensasi jika diberi rangsangan. Kemudian pola tidur dan istirahat. Sebelum sakit, klien mengatakan tidur kurang lebih 8 jam, tidak banyak tidur karena sakit. Untuk keadaan merasa nyeri pada bagian ekstremitas sebelah kanan sampai kaki. Kemudian selama masuk rumah sakit, klien mengatakan tidurnya kurang lebih 8 jam selama di ruangan. Klien mengatakan tidur kurang nyenyak dan tidur siang kurang lebih 2 jam. Kemudian pola persepsi kognitif. Klien mengatakan masih mampu berjalan waktu hanya sebentar lalu berbaring. Kemudian diakibatkan adanya pembengkakan pada ekstremitas bagian bawah. Kemudian pola persepsi dan konsep diri, body image, klien mengatakan tidak ada yang berubah dengan dirinya. Kemudian ideal diri, klien mengatakan ingin sembuh dari penyakitnya. Kemudian harga diri selama sakit, klien merasa tetap dihargai dan oleh keluarganya tetap didukung. Kemudian peran, klien adalah seorang anak yang bersaudarakan 5 orang selama DRS klien kooperatif dengan program terapi. Kemudian identitas diri, klien mengatakan sebagai seorang anak. Kemudian pola peran dan hubungan, klien mengatakan perannya dengan keluarga sangat baik. Kemudian pola seksual dan reproduksi, klien mengatakan tidak ada gangguan
reproduksi. Kemudian pola coping dan toleransi, klien mengatakan keluarga membantu menjaga, memberi support, dan membantu mengambil keputusan. Dalam melakukan kemoterapi, klien mengatakan tidak khawatir terkait tindakan kemoterapi. Pola nutrisi dan pola nilai dan kepercayaan. Klien mengatakan tidak melakukan sholat pada saat dirawat. Kemudian pemeriksaan fisik, keadaan umum kosmetis. Kemudian TTV, tanda-tanda TTV, tekanan darah 118/77 mm higrogirum, kemudian nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Kemudian keadaan kosmetis, kepala terlihat tidak ada rambut bersih, tidak ada benjolan dan tidak ada massa. Kemudian mata, konjungtiva tidak melebar, pupil tidak ada pembengkakan, sklera terlihat berwarna putih dan pupil terlihat disokor. Telinga, telinga inspeksi telinga bersih, tidak ada kelainan simetris, tidak ada massa. Kemudian hidung, tidak ada pulpebrak, pernapasan cuping hidung terlihat bersih, tidak ada massa. Kemudian mulut, tidak tampak, lidah tampak bersih, kemerahan. Kemudian bibir tampak lembab. Kemudian gigi, sebaran gigi merata, tidak ada gigi palsu. Kemudian leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian paru-paru, inspeksi dada simetris, warna kulit normal, kemudian tidak ada nyeri tekan, kemudian suara paru sonor normal, kemudian auskultasi, tidak ada suara napas tambahan. Jantung, batas jantung semua jelas. Sini saja. Batas jantung kanan atas ICS 2 lip PS dextra, kemudian batas jantung kanan bawah ICS 5 lip dextra, kemudian batas jantung kiri ICS 2 sinistra, kemudian batas jantung kiri ICS 2 L A sinistra, kemudian batas-batas jantung, auskultasi bunyi jantung normal. Kemudian abdomen, inspeksi perut terlihat rata, tidak ada pembengkakan. Kemudian gerakan peristaltikus normal, yaitu 5-35 kali per menit. Kemudian tidak ada nyeri tekan. Kuadran 2 gaster, tidak ada nyeri tekan abdomen. Kuadran 2-3 tidak ada massa, tidak ada nyeri tekan. Kemudian kuadran 4 tidak ada nyeri tekan pada titik mix. Kemudian perkusi bunyi timpani. Terus turgor kulit. Turgor kulit artinya yaitu kurang lebih 2 detik. Kemudian genetalia tidak dikaji. Ekstremitas lengan kanan terpasang impuls, kekuatan otot 5, kemudian 5. Terus kita masuk ke hasil pemeriksaan laboratorium. Di sini kita lihat bahwa ada hematologi lengkap. Hemoglobinnya leukosit, eritrosit, hematoksit, trombosit, indeks eritrosit, MC dan MC. Terus program terapi obatnya itu ada obat oral tramadol 50 mg 3 kali 1 tablet. Kemudian ada premed, injeksi ongkestrone 1 ampul, injeksi dexa 1 ampul intravena, kemudian injeksi lasik 1 ampul intravena, kemudian spool NaCl 100 cc 30 menit. Kemudian ada analisa data. Di analisa data yang dilakukan pada tanggal 11 bulan 10 2021, didapatkan data subjektif. Klien mengatakan nyeri daerah pinggul sebelah kanan bagian belakang sampai kaki kanan. Klien mengatakan kakinya bengkak dan juga terasa nyeri. Kemudian saat dilakukan inspeksi terlihat punggung sampai kaki sebelah kanan klien bengkak dan warnanya sedikit. Saat dipalpasi terlihat klien sedikit menahan sakit.
Maka di sini bisa diangkat problemnya itu nyeri akut. Kemudian klien mengatakan, kemudian diagnosa kedua yaitu data subjektif. Klien mengatakan memang belum memeriksa di rumah sakit saat itu sebab ia berpikir itu hanya masalah biasa. Kemudian klien mengatakan pembengkakan semakin membesar seiring waktu. Kemudian dilihat dari data subjektif, saat dilakukan inspeksi terlihat ekstremitas bawah sebelah kanan bengkak, warna kecoklatan dan sedikit mengkilap. Saat dilakukan palpasi, klien terlihat menahan nyeri. Nah, ini bisa terjadi karena klien kurang pengetahuan, kemudian terjadi defisit pengetahuan. Kemudian ada masalah yang ketiga. Klien mengatakan akhir-akhir ini sulit bergerak dan memakai celana sendiri sehingga kadang-kadang hanya berbaring di tempat tidur sambil main HP akibat adanya pembengkakan. Klien mengatakan berbaring saja di tempat tidur dan klien nampak berbaring saja di tempat tidur dan menggunakan handphonenya. Ini terjadi karena intoleransi aktivitas. Kemudian masalah yang keempat, klien mengatakan tidak nyaman, selalu gelisah karena nyeri, kadang sangat sakit pada malam hari. Klien tampak kurang nyaman, terlihat sedikit gelisah dan nampak sangat lelah. Ini karena gangguan rasa aman dan nyaman dengan kondisi perawatan. Di sini intervensi yang perlu dilakukan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, kemudian meringis menurun, sikap proaktif menurun, gelisah menurun, kemudian kualitas tidur meningkat. Kemudian untuk defisit pengetahuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam diharapkan klien tingkat pengetahuannya itu meningkat, kemudian perilaku sesuai dengan anjuran meningkat, kemudian kemampuan untuk menjelaskan suatu topik meningkat, kemudian perilaku sesuai dengan pengakuan meningkat. Kemudian sistem yang dilakukan tindakan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 20 kali 24 jam diharapkan klien dapat beraktivitas dengan baik. Dengan kriteria hasil, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, kemudian kekuatan tubuh bagian bawah meningkat, kekuatan lelah menurun, perasaan lemah menurun, kemudian warna kulit membaik. Terus gangguan rasa dan nyaman setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan status kenyamanan klien meningkat dengan kriteria hasil, kesejahteraan fisik meningkat, keluhan tidak nyaman menurun, kemudian keluhan sulit tidur menurun, kemudian lelah menurun, pola tidur membaik. Kemudian yang perlu diimplementasikan dari masalah yang pertama tadi itu yaitu terkait dengan nyeri akut, yaitu mengidentifikasi lokasi nyeri, mengidentifikasi respon verbal, dan kemudian untuk intoleransi aktivitas menjelaskan faktor resiko yang mempengaruhi keterbatasan, kemudian mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian menghindari kemoterapi, kemudian menjalankan manajemen stres, kemudian mengedukasi program harus untuk setelah dilakukan intervensi dan implementasi, maka dilihat dari hasil evaluasi dari 4 masalah tadi. Di sini ada nyeri akut, itu masalah keperawatan nyeri akut belum teratasi, maka perlu dilanjutkan intervensi 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4.
Kemudian untuk intervensi yang teratasi, untuk masalah keperawatan teratasi, seperti defisit pengetahuan teratasi, kemudian intoleransi aktivitas belum teratasi ya, gangguan rasa aman dan nyaman teratasi, maka dari kedua masalah ini bisa dipertahankan intervensinya, kecuali yang belum teratasi ini ada masalah intoleransi aktivitas, masih perlu dilakukan pelatihan berikutnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi kasus saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.